Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Kamis pagi ini dengan kita membahas kitab Nasahihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-7 dari yang bertiga, dari tiga yang ada di susunan kitab ini. Tapi di sini harus kita pahami dulu, nanti ada beberapa hal yang menjadi latar belakangnya. Ya, nanti sini jelaskan. Al-Maqalatus Sabi'ah, makalah yang ke-7. An Daud, An-Nabi, dari Nabi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam. Jadi dari Nabi Daud ini adalah penjelasan yang diambil dari keterangan bahwa ada dalam kitab Zabur, ya. Uhiya fi Zabur, diwahyukan dalam kitab Zabur. Jadi gini, kita ketahui bahwa para nabi-nabi terdahulu itu ada kitab-kitab suci yang diturunkan pada mereka sebagai kumpulan wahyu dari Allah pada masa mereka. Ya, ada Nabi Daud dengan kitab Zabur. Ada Nabi Musa dengan kitab Taurat. Ada Nabi Isa dengan kitab Injil. Nabi Muhammad juga dengan Al-Quran. Nah, yang menyempurnakan seluruh ajaran itu adalah Al-Quran. Nah, jadi, ayo silakan. Nah, jadi, seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Sebelah sini, nggak apa-apa, maju sedikit. Ya. Seluruh ajaran Allah dari seluruh perintah-perintah Allah kepada manusia terkumpul dalam disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu di Al-Quran itu terkadang juga menjelaskan tentang syariat, tentang ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Ya. Contohnya misal gini nih, yang ada dalam kitab Taurat misalnya, ya kan? Allah memberitahu kepada kita bahwa Nabi Musa itu memiliki syariat, ya kan? Pada saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum, ya kan? Faqtulu innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Ya, hafal kan? Tahu kan? Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Apa kata Nabi Musa? Kata Allah kepada kita bahwa Nabi Musa itu wa idz qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ya kan, innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl, sesungguhnya kalian itu telah zalim dengan menyembah patung anak sapi. Nah, gitu ya.
Ya. Kemudian disuruh mereka itu bertaubat. Fatubu ila bari'ikum. Maka hendaknya kamu itu bagaimana? Taubat. Ya dah. Faqtulu anfusakum. Nah, ini dia. Ternyata taubatnya yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa itu adalah disuruh mereka membunuh diri mereka sendiri. Oh, gimana tuh? Disuruh bunuh diri. Taubat dari syirik itu pada ajaran Nabi Musa itu disuruh bunuh diri. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Ya kan? Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun, sama dengan kita. Tapi ajaran kepada Nabi Musa itu, ya, umatnya yang melakukan kesyirikan disuruh membunuh dirinya sendiri. Kalau umat Nabi Muhammad begitu juga enggak? Enggak. Inilah kemudian oleh para fuqaha, oleh para alim dahulu, kemudian diambil kaidah syariah, yaitu apa? Syar'un man qablana laisa syar'an lana. Syariat sebelum kita itu bukan syariat buat kita. Paham nggak? Jadi itu adalah syariat umat-umat terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang itu adalah bagi umat terdahulu. Kita akan mengambil hikmahnya apabila kesesuaian dengan syariat kita. Gitu. Kenapa gini? Ya, kesesuaian dengan syariat kita. Tapi bukan landasan syariat mereka. Paham? Syariat kitanya yang kita sesuaikan, apa yang kita ambil. Pun kalau sama itu karena disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad atau pada ajaran Islam. Contoh misalnya juga yang disyariatkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad itu adalah misalnya ibadah haji, ada sa'i, ya kan? Ada apa namanya? Tawaf. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, ya. Pada saat mencari air, 7 balik, ya kan? Bolak-balik cari air, ya kan? Lalu kemudian disyariatkan oleh Allah agar menjadi taqarrub, menjadi ibadah dalam bagian ibadah haji. Kata Rasulullah, "Huz anni manasikakum." Ambil dariku. Ambil dariku, ya tuh. Gak apa-apa, bangunin sedikit-sedikit aja. Ya, ambil dariku manasik haji untukmu, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi syariat sebelum kita, syariat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu sebelum kita, itu bukanlah syariat buat kita, tetapi bisa kita pelajari sebagai bagian dari hikmah. Makanya di Al-Quran tetap ada, oh ternyata umat Nabi Musa, nah yang tadi ayah ceritakan, kalau dia mau tobat dia harus bunuh dirinya dari syirik. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum. Itu penegasan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Bunuh diri kamu itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu, di sisi penciptamu. Wah. Jadi ini adalah pemahaman bahwa syariat sebelum kita bukanlah syariat kita, tetapi kita bisa mempelajarinya karena ada dalam tadi hasanah syariat kita atau rincian dari apa yang ada dalam syariat Islam. Maksudnya apa? Cerita, kisah, ataupun hikmah-hikmah. Termasuk ini dijelaskan dalam kitab Nasail Ibad ini, apa yang diceritakan dari kitab Zabur yang bagaimana diwahyukan kepada kitab Zabur, tetapi sama dengan syariat kita. Makanya yang diambil syariat kita, tetapi ini menjadi hikmahnya. Mana ini contoh di sini? Jadi kitab Zabur ini adalah jelaskan wahwa kitabun anzala alaih, yang itu adalah kitab diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa ada 3. Hakun alal aqil. Seharusnya pada orang yang berpikir itu gimana? Pada orang yang akil balik nih. Ai wajibun alaih, atau maksudnya wajib pada orang berakal ini apa?
an la yastaghila illa bisalasin. Untuk dia ini tidak sibuk kecuali 3 hal. Jadi kalau orang bisa mikir, ya, orang itu mau mikir, ya, dia harus apa? Tidak boleh sibuk kecuali 3 hal. Jadi sibuknya cuma 3. Apa nih? Nah, ini dia nih. Dijelaskan di sini yang pertama, min hisalin, maksudnya ini dari bagian-bagiannya. Apa itu? Tazawwudun lima'adin. Yang pertama, apa itu? Membekali terhadap hari kembali kita. Maksudnya apa? Membekali diri dengan untuk hari akhirat. Maksudnya di sini diberi penjelasan, li akhiratihi bi adail a'malis shalihah. Yakni maksudnya untuk akhirat dengan menunaikan amal soleh. Jadi kalau kita ini sedang mengerjakan amal soleh, jadinya sibuk, jadinya nggak sempat ngapa-ngapain yang lain, kita pokoknya tetap beramal soleh, maka ini adalah suatu yang kemudian suatu yang diwajibkan. Sudah seharusnya orang berakal itu mempersiapkan untuk akhiratnya. Pertanyaannya berikutnya, lalu gimana amal soleh itu? Amal soleh itu syaratnya 2. Yang pertama, dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai syariat. Sesuai syariat ini ada ketentuan yang disebut dengan amal sahih. Perbuatan yang benar. Jadi sesuai syariat itu harus benar. Apa kesesuaian syariat itu? Ya, dikerjakan bukan karena emosional, bukan karena dawafiul isba, bukan karena cuma sekedar dorongan naluri, hajatul udawiyah, bukan, tetapi harus dipikirkan. Mikir berarti dia ngerti pelaksanaan perbuatan tadi, hukum syariatnya bagaimana. Yang pertama. Yang kedua, amal sahih, ya, setiap dari kitab Mafahim Islamiyah, ya, ingat. Apa itu? Dikerjakan dengan memahami ini perintah Allah atau ini larangan Allah. Artinya ada majzul madah birruh, ada penyatuan kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Jadi sudahlah perbuatan itu benar dilakukan sesuai syariat, bukan cuma gara-gara dorongan naluriah dan hajatul udawiyah. Dia saat melaksanakannya bagaimana? Ya. Ngerti, sadar. Gitu ya. Apa? Ini perintah Allah. Ini menjauhi larangan Allah. Dan ini menjalani sesuai syariat Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa itu? Diraih kimahnya, diraih nilainya. Ada nilai materi, kimah madiyah, kimah insaniyah, kimah akhlakiyah, dan juga kimah ruhiyah. Tiap perbuatan satu kimah. Kalau bentrok, maka diutamakan kimah insaniyah. Nah, gitu. Kalau bentrok. Tapi nggak bentrok sebenarnya nanti. Tiap satu perbuatan beda-beda. Ya misalnya belajar anak-anak di sini harus paham, ngerti. Ya, makanya perhatikan gitu. Paham dari sini? Ya. Nah, ini amal soleh. Jadi kalau dikatakan misalnya dikatakan di sini bahwa dia sibuk mengerjakan amal soleh, itu sudah seharusnya. Makanya perbuatannya mesti benar. Meskipun mungkin saat itu dia sedang istirahat, dia tidur, wah kerjanya cuma tidur aja. Lo memang sakit, misalnya sedang sakit. Tidur adalah pemulihan baginya, misalnya. Kelelahan misalnya bagi dia. Tapi kalau tidur lagi belajar ya nggak pas lah. Ya. Hei bangun, kan gitu. Karena bukan tempatnya, gitu, ya kan? Bangun pagi-pagi, kita sahur misalnya, kemudian mau niatkan puasa,
Itu benar. Sibuk kita misal mempersiapkan makanan sahur, sibuk kita ke sana kemari, sibuk kita misalnya kita harus mandi dulu kah atau apa dulu, ke belakang dulu. Itu bagian dari amal soleh. Kenapa? Jelas, ya kalau makan sampai kenyang. Kenapa? Ingat, ini bukan cuma gara-gara saya lapar, tapi karena untuk ngerti. Tapi ini nggak lemot gitu ya, nggak lama gitu. Cepat cet dalam otak kita. Makan, oh iya ini niatnya untuk sahur, biar badan kuat, ibadah, berkah, gitu. Ya. Lalu diraih nilainya, kenyang kita. Kalau dalam urusan ibadah makdo, niatnya harus ikhlas kalau itu ibadah. Contoh misalnya mau puasa, lillahi ta'ala. Tapi ini puasanya gara-gara di pondok, gara-gara misalnya disuruh, misalnya kan, kalau di pondok misalnya disuruh puasa sunnah, Senin, Kamis misalnya kita di sini. Ya, itu bagian dari kita mengerjakan, disuruhnya. Tapi sesaat sebelum puasa tadi, ya kan, dan sekarang niatkan lillahi ta'ala. Biar ikhlas dan benar menjadi amal soleh. Paham? Jadi orang yang bersibuk dengan amal soleh untuk bekal akhirat, ini adalah memang sudah seharusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mu'natun lima'ashi. Nah, artinya di sini memberi atau membuat perbekalan untuk kehidupannya. Ai qiyamun bi amrin kifayatihi wa siwanihi. Yakni adalah menegakkan satu urusan untuk mengumpulkan bekal dan juga menjaga mengumpulkan dan menjaga bekalnya, ya kan? Bahkan dikatakan di sini wa fi ibaratin, dalam satu ibarah, dalam satu pengungkapan, ya, dikatakan di sini adalah wa marammatun, ya. Jadi maksud di sini kembalinya wa marammatin lima'asin. Jadi maksudnya bagaimana di sini adalah mencita-citakan, membuat cita-cita dari kehidupan. Di sini bahkan dijelaskan bi fathil mim wa ra wa tasdidil mim. Jadi marommah maksudnya mencita-citakan dari kehidupan, ai islahu, yakni maksudnya yang seharusnya. Jadi gimana maksudnya gini? Kalau orang itu hanya ngerjain yang seolah-olah, kata orang sekarang, dunia melulu. Misalnya seorang pedagang, kita ngomong lagi kan, lu dagang terus, dunia melulu, kapan ngajinya? Jangan gitu. Dia berdagang tadi sesuai dengan amal soleh, ya kan? Dia mengumpulkan untuk kehidupan dia. Dia mengerjakan apa yang kemudian tidak melanggar syariat. Perdagangannya pun perdagangan yang kemudian tidak diharamkan. Lalu dia sibuk berdagang, tetapi pada saat kewajibannya, waktu sholat zuhur, dia sholat zuhur. Waktu sholat asar, dia sholat asar. Perdagangannya mendapat keuntungan yang banyak sampai pada nisabnya, ya kan? Sampai pada haulnya, dia keluarkan zakatnya, ya kan? Lalu kemudian dia senang dengan suatu perbuatan amal soleh yang lain, yang sunnah, dia sodakohkan. Dia berdagang, sibuk di situ, bagus. Kenapa? Karena memang sudah haknya. Jangan kita bilang, oh kamu dunia melulu, nggak pernah ngaji. Ngaji ada waktunya misalnya. Belajar ada waktunya. Tahu nggak? Nah, kalau anak-anak di sini, ya apa bekal buat kehidupannya? Nggak disuruh nyari duit, nggak disuruh nyari makanan, nggak disuruh nyari misalnya untuk bikin rumah. Fokuskan belajar, fokuskan menghafal. Itu bagian dari apa? Bekal kehidupan. Ntar belajar jahit, walaupun nggak jadi konveksi ya, bukan untuk konveksi. Misalnya agar bisa misalnya sekedar nanti kalau punya keluarga, punya anak, bisa menjahitkan pakaian anak. Lah kan ini bekal, ya. Sibuk kita di situ, enggak apa-apa. Paham maksudnya? Bikin kue biar supaya nanti senang kita makan kuenya, ya. Mana ada yang protes, ini bikin kuenya kok pisang terus katanya. 3 generasi agak pisang. Anak TK pisang, madrasah pisang, pondok pisang juga. Iya, pokoknya pas pisang. Nggak apa-apa.
kita bisa misalnya untuk kemudian membuat itu, santai saja. Ya, sibuk di situ. Tetap dalam kebaikan. Artinya itu. Terus ngumpulin harta. Mau kayak gimana pun kita ngumpulin harta. Kalau Allah memang tetapkan harta kita buat kita banyak, Allah berikan banyak. Kalau sedikit, ya Allah berikan sedikit. Tapi bukan itu yang kita pikir. Karena mencari rizki itu adalah apa? Mencari rizki itu tadi termasuk as-sababiyah ghair muqayyadah. Kausalitas yang tidak terikat dengan kausalitasnya sendiri, tapi terikat dengan qada. Nah, itu dia. Ini yang kedua. Wah, masih waktunya ya. Satu lagi. Jadi yang ketiga, nah ini dia. Menurut yang dikatakan di sini, yang sudah menjadi hak seharusnya adalah wa talabu lazzatin bihalalin. Nah, dan mengambil, menuntut atau mencari kelezatan dari yang halal. Nah, ini dia. Sibuk kita, tapi ini halal, ya enggak apa-apa. Kita senang, tapi halal itu enggak apa-apa. Tapi yang pertama dan kedua ini tetap diperhatikan. Mana yang menjadi aulawiyat. Nah, ini juga. Ya, maksudnya di sini apa? Fa inna kasabal halal wajibun. Ya. Maka sesungguhnya mencari atau kasbal halal, mencari yang halal itu adalah suatu yang wajib. Kenapa tadi? Jadi amal soleh, bekal akhirat. Jadi kalau kita sedang menikmati sesuatu yang halal, senang kita. Halal ya. Maksudnya di sini adalah bukan yang haram. Maka pada saat itu adalah suatu yang baik. Yang seharusnya memang bagi orang yang berpikir. Makanya kalau misal ada perbuatan, misalnya satu perbuatan itu adalah tidak diharamkan, kita nggak boleh ya mencelanya. Itu perbuatan halal, ya enggak apa-apa. Mungkin kita ingatkan kalau itu adalah melanggar aulawiyat, melanggar seharusnya yang lain, bukan seharusnya, yang lebih baik yang lain, ya nggak apa-apa. Makanya dibiasakan, pembiasaan sholat tahajud misal di sini, dibiasakan. Kalau gitu gimana maksudnya? Apakah jadi wajib? Tidak. Nikmatin aja di sini bersama-sama, bangun pagi-pagi, ya dah. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu ini adalah kesenangan menjadi kebiasaan kita. Paham? Jadi tidak ada hak, tidak seharusnya dari yang kita ini sibuk kecuali 3 hal. Mengumpulkan untuk akhirat, 1, mengumpulkan amal soleh untuk akhirat. Yang kedua, mengumpulkan untuk bekal kehidupan kita di dunia. Yang ketiga, kita menikmati kelezatan dari yang dihalalkan. Kayak ada orang misalnya senang, saya senang makan ini enak sekali. Tidak apa-apa, nikmati halal, ya halal. Ya dah. Saya senang misalnya membuat kerajinan sampai nggak masalah. Yang penting masih yang dihalalkan. Tapi tidak melanggar sesuatu yang tadi yang seharusnya atau kewajiban-kewajiban lain. Ayo, gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Masih ada waktunya. Mau tanya? Ustazah? Ada? Kok colek-colekan? Nggak apa-apa kalau mau ada yang tanyakan. Nanti ini lagi dipesan kitabnya pelan-pelan ya. Sedikit-sedikit. Lumayan nih, 20 orang ya. 20 kitab ya. Nanti kita coba. Masih banyak. Banyak sekali. Ini satu-satu nanti. Ini baru yang 33. Belum yang 44. Belum yang 55. Nah, itu nanti. Ya. Mungkin gitu. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Yang penting paham ya. Insyaallah. Jadi ngerti posisi bagaimana makalah ini ada dan juga apa yang terjadi di sini. Mari. Kalau tidak ada, mari kita tutup. Sama-sama semuanya. Dengan kita membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.